Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Tentunya dalam program Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Dan seperti biasa, saya Haris Bram nih selaku host pada acara Ngariung hari ini. Dan buat kamu juga yang baru bergabung di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, jangan lupa like, comment, and share karena informasi-informasi seputar Kota Bandung kamu bisa saksikan di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Dan untuk hari ini Haris sudah kedatangan narasumber ini spesial sekali nih ya. Ini dari DSD ABM. Mungkin banyak wargi Bandung, apa Kang Haris eta DSD ABM teh? Nanti langsung kita tanya nih. Ini dinas apa? Dan juga tentunya tema masih kita tentang program pengendalian inflasi akibat dampak kenaikan BBM di Dinas DSD ABM ini. Wah, luar biasa. Dan sekarang ini sudah ada Kepala Bidang Drainase dan Trotoar dari, sekali lagi, DSD ABM. Ini ada Pak Kiki Rosani Rifki STMM. Selamat sore Pak Kiki. Sorry, Pak. Sehat Pak? Aduh, luar biasa nih. Kita udah matching Pak. Ya. Sudah pakai pangsi, udah pakai ikat. Pak Ya. Kiki, Ya. izin nih, boleh diperkenalkan dulu nggak nama dari Pak Kiki dan jabatannya seperti apa, dan juga dari DSD ABM teh apa Pak Kiki? Mangga. Pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton sekalian ya, Ya. ini ditonton. Nama saya Kiki Rosani Rifki. Sekarang dipercaya menjadi Kepala Bidang Drainase dan Trotoar, tentunya di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Yang tahun 2020, jadi Dinas Sumber Daya Airnya belum ada. Artinya kita ini adalah perubahan SOTK yang baru dari Dinas Pekerjaan Umum. Oh, Dinas jadi Pekerjaan Umum. PU bener ya? PU, oh, ya, dulu, ganti nama jadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. oh, PU nih. Buat wargi Bandung mungkin sering dengarnya PU ya, Pak ya? Iya. Jadi lebih umumnya tadinya orang sudah bertahun-tahun kenalnya dengan PU. Nah, di tahun 2022 ini kita mengalami perubahan SOTK ya, sistem organisasi dan tata kerja gitu, menjadi sumber daya dari Dinas PU menjadi Sumber Daya Air dan Bina Marga seperti itu. Oh, perubahan nama. Perubahan nama dan ya tugasnya gitu. Betul. Ya. Jadi kalau untuk tugas-tugas sama ya kayak PU dulu, atau ada penambahan atau gimana tuh Pak? Mirip, masih mirip. Tapi ada tugas-tugas tambahan lain yang tadinya seperti jalan dan trotoar tadinya kan gabung. Sekarang menjadi bidang jalan, ada lagi menjadi bidang trotoar khusus itu. Dipecah dua. Kemudian bidang sumber daya air. Kemudian bidang sumber daya rusak air gitu. Ada sumber daya air Ya, sama dan sumber daya rusak air. daya rusak air. Iya, jadi Itu tuh gimana Pak Kiki? kalau sumber daya air tentunya membina masalah perbaikan sungai-sungai seperti itu. Dan daya rusak air tentunya membina masalah pengelolaan sumber daya air yang ada di atas atau di pegunungan seperti itu. Pegunungan. Dan itu juga menugasi masalah sungai-sungai yang rusak seperti itu. Oh, Artinya ada sungai-sungai rusak, terus juga TPT-nya rubuh. itu ke DSD ABM ini ya yang Iya, untuk ya sudah. mengurusinya. Nah, Pak Kiki izin nih, kan tadi kita sesuai tema kita mengenai pengendalian inflasi, yang kita tahu kan sekarang teh BBM lagi naik ya. Ya, ya. Nah, kalau di DSD ABM ini ada program apa Pak Kiki? Jadi terima kasih untuk masalah ini ya, penyesuaian kenaikan harga BBM ya. Jadi memang mungkin terjadi di beberapa bidang lain juga. Jadi kebanyakan paket-paket pekerjaan kita mengalami perubahan harga. Artinya pasti di lapangan ada beberapa harga barang yang naik. Tentunya pada saat ini kita melakukan beberapa perubahan kontrak harga juga. Nah, itu seperti itu. Banyak paket-paket pekerjaan yang nilainya tetap tapi harga barangnya berubah. Tentunya itu mengurangi volume pekerjaan kita. Tapi yang mungkin yang bisa sesuaikan dengan sekarang adalah, jadi saya di bidang ini ya, di bidang sumber daya air, di bidang drainase dan trotoar, maaf ya, kita punya kegiatan yang khusus menangani masalah ini
diwakilkan ke bidang drainase seperti itu. Hmm. Kita akan melakukan pengerukan saluran gitu ya dengan target 2.800 meter ini panjangnya. Kemudian kita akan memperkerjakan 225 orang selama 5 hari dari tanggal 10 sampai 14 Oktober nanti dengan secara program padat karya seperti itu. Oh, jadi akan memperkerjakan Iya. Masyarakat ya, itu sekitar 25 orang. 205 berapa? Ya, 225 orang 225 selama 5 orang. hari. Nanti bulan depan ya mulainya berarti? Bulan depan kita sudah siapkan pekerjaan itu. Tentunya sekarang sedang dilakukan pendaftaran orang-orangnya sedang kita cari. Tentunya yang harus benar-benar mengalami terkena dampak seperti ini, Iya. yang tidak punya, maaf ya, yang mungkin yang tidak punya kerja, yang PHK seperti itu. Oh. Pendataannya berarti udah mulai di sekarang ya? Sudah kita di lakukan. kewilayahan atau RT RW Ya. atau gimana tuh? Karena kan data tenaga masa ada istilah DTKS ya, data terpadu kesejahteraan manusia itu ada di beberapa kecamatan seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan kewilayahan, kecamatan dan kelurahan untuk menampung siapa saja yang akan ikut dalam program kita ini. Betul. Jadi tadi baru satu ya dalam hal pengerukan saluran gitu. Kemudian ada juga dalam pemeliharaan lainnya juga seperti pengecatan kerb jalan. Padahal cap jalan itu ya? Kerb ya, pinggir jalan Care yang itu kerb. tuh yang apa namanya tuh Pak? Kerb. Kerb ya? Oh, kerb bener? Iya, iya. Oh, itu dicat-cat yang di Dicat jalan juga, itu tuh? iya. Dicat juga. Jadi nanti dicat dengan warna hitam dan putih. Panjangnya sekitar 27.000. Jadi se-Bandung kita akan lakukan pengecatan ya. Walaupun kemarin sudah ada launching istilahnya dari Pak Sekda untuk melakukan pengecatan. Tapi ini ada program khusus untuk sama juga untuk program padat karya seperti itu. Oh. Dan berbarengan tadi kegiatannya dengan pengerukan dan pengecatan ini. Iya, Berbarengan dari tanggal 10 sampai tanggal 14 itu kita. Iya, Tapi Haris juga Pak sempat lihat juga ya memang sekarang dari kemarin-kemarin udah mulai ada juga yang dicat-cat di jalan tuh ya, itu ya? Itu baru sebagian. Baru sebagian. Belum selesai semuanya. Tuh. Karena masih banyak lokasi-lokasi jalan lain di seluruh Kota Bandung yang belum dicat seperti itu. Jadi programnya kita lakukan sekalian untuk melakukan program padat karya seperti itu. Luar biasa, itu luar biasa karena itu kalau yang dicat pinggir jalan itu apa? Apa tadi? Kerb. Aduh, ada hese nih Pak. Kerb ya. Itu kalau udah dicat mah lebih indah lagi Lebih ya. indah lagi karena emang tujuannya ke sana juga. Selain itu. Nah, berarti kan Pak Kiki itu termasuk pemeliharaan jalan mungkin ya yang dilakukan oleh DSD ABM ini. Nah, kalau untuk perbaikannya selain kerb itu tuh, itu apa aja? Sebenarnya kita juga sudah melakukan program perbaikan jalan tuh bukan hanya kerb dan trotoar ya, pengecatan kerb dan pengerukan salurannya gitu, karena itu bagian dari trotoar. Kita juga sudah melakukan pemeliharaan jalan tuh secara rutin, sudah berlangsung lama itu. Tentunya dengan program swakelola ya. Kalau ada jalan bolong kita tambah aja langsung dengan melibatkan UPT. Kita punya 6 UPT kewilayahan kita. Punya 6 UPT kewilayahan. Ya. Berarti tersebar di beberapa titik di Bandung. Seluruh Bandung. Di seluruh Bandung ya? Iya, ada di pertama UPT Bojonegara, kemudian UPT KRS, UPT Cibenying, UPT Tegalega dan UPT Gede Bage, UPT Ujung Berung. Ujung Berung ada tuh, berarti daerah timurnya ada ya, di tengah kotanya ada, tersebar. Iya. Betul. Nah, tapi Pak Kiki, ini kita ngomongin drainase nih sekarang. Ini kan di bidang Bapak ya. Nah, kalau untuk rehabilitasi sistem drainase perkotaan ini kapan sih Pak Kiki akan dimulai atau gimana tuh Pak Kiki? Sebenarnya kalau rehabilitasi saluran ya dan drainase sedang berlangsung kita. Sedang berlangsung. Tapi yang dalam masalah pengerukan ini dikhususkan ini ya di bulan depan kita tentunya untuk program padat karya untuk penanganan ini ya masalah kenaikan harga BBM ini tanggal 10 sampai tanggal 14 kita sudah merencanakan untuk ya bulan depan. Tapi pelaksanaan perbaikan ini sudah dilakukan oleh UPT tadi. Udah mulai berjalan lah ya. Sudah berjalan dari awal tahun juga sebetulnya. Cuma mungkin yang terasa kemarin itu pada saat banjir ya, orang viral di Kopo seperti tidak ada bekasnya ya. Kita sudah melakukan
pengerukan, kemudian perbaikan saluran seperti itu. Tapi kurang tahu juga ini masyarakat, Ya, maaf ya, buang sampah ke saluran tuh, aduh, itu ya. seperti tidak pernah ada. Jadi seolah-olah kita kerja nggak pernah ada bekasnya. Bud dan Pak Kiki memang harus berkolaborasi ya antara pemerintah mungkin sudah memfasilitasi, Ya, ya. terus juga masyarakatnya harus sadar teh buang sampahnya Pak Kiki ya. Apalagi sekarang teh udah mulai masuk penghujan nih. Biasanya rada gimana tuh? Kita sudah melakukan apa ya, pengerukan di beberapa lokasi, beberapa lokasi sungai dengan alat berat, kemudian dengan sebagian dengan tenaga manusia. Ya. Yang paling sering itu adalah kemarin di Lewi Panjang. Banjir kita di Banjir, ya. Kita uang pengerukan dengan alat, baru aja dikeruk, hujan banjir lagi. dikeruk aya di cairan. Aduh, Sampahnya Pak yang paling banyak. benar. Terus di Jalan Kompositarip. Nah, itu paling banyak juga. Paling banyak Viral ya kemarin tuh. Betul. Tapi Pak Kiki dengan tujuan dan mungkin harapan dari perbaikan drainase ini sebetulnya apa sih dari DSD-ABM ini Pak Kiki? Jadi sesuai dengan tujuan kita dalam program wali kota ya. Kita itu secara teori tidak mungkin menghilangkan banjir bukan banjir ya sebetulnya. Kalau banjir itu di atas 2 jam istilahnya banjir. Tapi kalau di bawah 2 jam surut itu namanya cilencang. Cilencang, ini bener ya cilencang ya. Cilencang. Kan kalau banjir mah lama gitu kan. Lama 2 jam. hari, 3 hari itu banjir. Kalau di bawah 2 jam sudah surut namanya cilencang. Jadi hanya lewat. Jadi kita ingin mengurangi apa ya waktu ya, atau istilahnya apa ya kalau bahasa kemarin tuh mengurangi jeda waktunya. Jadi biasanya umpamanya banjir cilencangnya 1 jam, kita ingin mengurangi itu menjadi umpamanya hanya 15 menit. Ya biar nggak lama tuh. Ya, terlalu lama seperti itu. Tapi itu terjadi loh Pak Kiki. Ini Rumah Haris itu kan daerah Gede Bage. Ya. Dulu banget tuh. Sempat kalau banjir ya, bukan banjir kalau kata Pak Kiki cilencang eta teh yang di stopan Gede Bage kan lama. Betul, ya. lama. Kadang bisa dikatakan banjir lah karena sering berhari-hari. Sekarang mah cepat situ. Emang sok genang tapi langsung cepat alhamdulillah. Jadi kita hanya mengurangi waktu cilencang ini. Jadi dari umpamanya 3 jam 2 jam menjadi hanya setengah jam ya. Kan efeknya banyak. Ya. Kemacetan, kemudian di warga terendam banjir, kasihan juga seperti itu. Nah, itu ingin kita kurangi. Betul. Karena banjir secara geografis di Bandung ini kan cekungan. Tidak mungkin kita tidak ada banjir sama sekali seperti itu. Bandung ini daerah cekungan. Kita ingat, tidak mungkin kita Bandung banjirnya, itu tidak mungkin. Yang kita proyeksikan adalah waktu cilencangnya berkurang seperti itu. Mudah-mudahan ya. Ya, Jadi tidak ada lagi banjir-banjir yang lama di Bandung Maya. Jadi istilah bukan banjir tapi cilencang. Wah, ini ilmu bagi Haris nih. Baru tahu nama. Kamu juga baru tahu ya, Tam ya? Baru tahu cilencang ya. Tuh cilencang namanya tuh kalau genang gitu. Nah, Pak Kiki, Haris juga mau nanya kan tadi sesuai dengan tema kita nih terkait pengendalian inflasi kenaikan BBM. Tadi juga dari DSD-ABM kan ada program padat karya juga ya. Nah, ini untuk masyarakatnya nih Pak Kiki, untuk mendukung program ini, apalagi kan kata Pak Kiki itu udah mulai bisa mendaftarkan diri atau ke RT RW atau yang ingin terlibat dalam padat karya di DSD-ABM ini, itu harus seperti apa nih? Ya pengen bisa keburu nggak Pak ya? Saya pengen ikut kayaknya gitu. Masih keburu nggak Pak? Bisa juga. Jadi tapi kan ada persyaratan yang terutama yang ikut dalam kegiatan ini adalah ya pertama KTP-nya harus KTP Bandung. Karena ini ada kegiatannya ada di Kota Bandung. Jadi kalau ada umpamanya orang Kabupaten Bandung, orang Cimahi tidak bisa. Jadi dan itu harus ber-KTP Bandung. Kemudian selanjutnya adalah masuk dalam data DTKS. Daftar DTKS-nya berarti tadi terhubung dengan kalau DTKS itu kalau kata bisa ke Dinsos juga tuh ya. Dinsos Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tapi biasanya di tiap kewilayahan itu sudah punya. Kecamatan-kecamatan sudah punya data-data ini. Jadi yang lebih akurat berarti ya Pak Kiki ya. Karena lingkupnya kecil. Kalau di dinas itu mungkin lingkupnya kota luas ya. Iya. Jadi kita tinggal minta aja. Kemarin sudah bergerak UPT mengumpulkan data itu. Diminta beberapa orang siapa saja yang bisa. Terus umurnya tentunya harus sudah dewasa ya. Iya. Yang sudah dewasa. Yang harus punya KTP, kemudian kan itu punya KTP ya, berarti 17 tahun ke atas. Ya. Kemudian yang mungkin tidak punya pekerjaan atau ada lainnya sudah terkena PHK atau gimana, bisa ikut juga. Bisa ikut ya. Iya. Karena tadi dari DSD-ABM membuka kuotanya itu sekitar 225
orang per hari. perharinya tuh. Tentunya disebar ke seluruh wilayah kota Betul. Nah, tapi izin nih Pak Kabit. Ya. Mungkin dari wargi Bandung juga pengen tahu selain program-program yang disampaikan tadi sama Pak Kabit sama Pak Kiki ya. Ya. Ada program apa sih dalam waktu dekat ini? Itu kita Atau masih memfokuskan ke sana. Tapi hari ini kita sudah ya pembersihan trotoar tadi. Tadi pagi kita sudah sapu-sapu lokasinya. Ada acara, artinya dalam tiap bulan kita akan melakukan pembersihan trotoar dan saluran. Iya. Khusus dari DSD ABM ini. Tadi pagi sudah kita fokusnya di sekitaran balai kota ini. Nanti kita pindah lagi bulan depan, kita pindah lagi ke lokasi lain di Jalan Riau. Kemudian bulan depan lagi, artinya tiap bulan ada terus kita program pembersihan drainase dan saluran ini ke wilayah Jalan Dago. Oh, dari atas tuh Dago berarti ya. Disebar lagi nanti bulan depannya lagi ke Jalan Dago. Terus tembus sampai tahun 2023. Kita sudah punya program itu. Jadi itu planning-planningnya ya. Planningnya yang khusus untuk artinya gebiarnya lah. Gebiarnya. Oh, tapi ingat dari untuk warga Bandung sendiri tetap harus berkolaborasi teh Pak Kiki ya. Intinya jangan sampai ada sampah sembarangan teh mah ya. Itu yang Tadi teh bukan banjir, apa tadi teh lupa? Cilencang. Tah, hari tahu namanya Cilencang teh genang air. Iya, betul. Air Nah, jalan. tapi Pak Kiki, karena kan tadi program-program mengenai pengendalian inflasi BBM, ada juga ya program padat karya itu, terus juga program-program dari DSD BM-nya sendiri sudah punya target-target tersendiri. Apa sih harapan dari dinas Bapak sendiri, terutama dari bidang Bapak sendiri untuk kedepannya, Pak? Jadi tentunya kita berharap ya dengan segala kegiatan ini, dengan umpamanya pengecatan, kita berharap situasi kondisi infrastruktur kita indah dan rapi seperti itu. Itu yang pertama secara fisik. Yang kedua menambah kenyamanan warga dalam umpamanya kalau kita jalan-jalan kan kalau trotoar rusak malas seperti itu. Terus yang selanjutnya dalam hal yang lain ya tentunya bisa mengurangi inflasi itu, tentunya jalan kita kan kalau mulus tentunya perpindahan barang sangat cepat. Kalau perpindahan barang cepat berarti tidak lancar jalan itu, tidak ada lagi kenaikan harga barang, tentu tidak ada kan. Iya. Karena perpindahan barang lancar seperti itu. Jadi program pemeliharaan jalan tetap berlangsung. Iya, karena kalau jalan enak, terus jalan bersih mah bukan hanya orang Bandung aja mungkin yang nanti menikmati, kayak wisatawan juga ya Pak. Betul. Aduh, Bandung teh ternyata enakeun gini jalanan, nggak ada jalan bolong dan sebagainya ya Pak. Rapi, bersih, terus jalannya mulus ya, orang berdatangan, jadi itu kan meningkatkan devisa juga masuk ke kota ya. Bandungnya jadi tempat wisata. Betul. Tambah indah lagi. Tuh. Jadi buat kenyamanan kota sesuai dengan visi-visi Kota Bandung kan menjadikan Bandung unggul, nyaman, sejahtera, agamis ya Pak. Luar biasa. Pak Kiki, makasih loh sudah mau mampir ke sini. Mudah-mudahan dari teman-teman DSD ABM atau sekali lagi buat wargi Bandung tadi yang kata Pak Kiki sampaikan masih asing mendengar DSD ABM karena dulunya namanya PU ya Pak ya. Ini baru ada perubahan nama di tahun 2022 ini. Tuh, baru tahun ini. Jadi belum terdengar asing lah kepada masyarakat. Jadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Tapi kalau dulunya PU lah. Gitu, ya. Aduh Pak Kiki, terima kasih. Sekali lagi hatur nuhun pisan. Pak Kiki, salam juga untuk keluarga besar DSD ABM. Terima kasih. Dan sudah menyempatkan hadir di sini. Sudah. Terima kasih. Tambah tahu masyarakat kita tuh PU itu seperti apa ya. Siap Pak Kiki. Itulah perbincangan Haris bersama Pak Kiki dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Terima kasih juga untuk warga Bandung yang sudah menyaksikan di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and share dan subscribe, karena informasi-informasi seputar Kota Bandung itu bisa kamu lihat di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Dan tentunya sampai ketemu lagi di program Ngariung selanjutnya. Haris Bram pamit, mewakili narasumber Haris juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.